Tuhan, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya saudara, pada zaman Yesus hidup dan melayani, ada kelompok yang sering menyerang Yesus, mencerca Yesus, menjebak Yesus. Lalu Yesus berkata kepada kelompok ini, engkau adalah orang-orang munafik. Siapa itu kira-kira? Orang Farisi dan ahli Taurat. Itu tema kita pada pagi ini. Farisi dan ahli Taurat akhir zaman. Kelompok ini sangat intens menyerang apapun yang diperbuat oleh Yesus, dan kiranya di antara kita pada pagi ini tidak ada seorang pun yang dirasuki spirit ahli Taurat dan Farisi. Saya tidak sedang menyerang siapapun. Peringatan ini juga saya kenakan bagi saya secara pribadi. Siapakah ahli Taurat dan orang Farisi sehingga Yesus mengecam mereka, hai engkau orang-orang munafik? Saya tidak akan jelaskan panjang lebar tentang identitas, ciri karakter ahli Taurat karena terlalu banyak ayatnya. Saya akan cuplik beberapa ayat saja. Matius pasal 23 Matius pasal 23 ayat yang ketiga. Saya ambil hanya ayat yang ketiga, nanti saudara bisa mendalaminya. Itu sampai satu pasal. Tuhan Yesus berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Berarti pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi ini disetujui oleh Tuhan Yesus. Berarti benar. Secara doktrinal mereka benar, tidak menyimpang. Selanjutnya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Peringatan yang pertama, ahli Taurat dan orang Farisi hanya meninggalkan ajaran, hanya meninggalkan doktrin, tapi tidak meninggalkan teladan. Mereka inilah pemimpin rohani pada waktu itu. Status mereka pemimpin rohani, menyebut diri mereka sebagai hamba Tuhan. Tetapi tingkah laku mereka seperti seorang bos. Mereka suka atau selalu menyebut diri mereka sebagai seorang pelayan Tuhan. Mereka selalu menyebut diri mereka rabi. Kalau saya pakai istilah zaman sekarang, ahli Taurat dan orang Farisi adalah seorang teolog pada zamannya. Waktu saya merenungkan firman ini, saya cukup bergumul berat. Saya berkata, Tuhan, saya takut menghakimi orang. Jangan-jangan saya pun masih ada sifat ahli Taurat dan Farisi dalam diriku. Lalu saya bergumul. Akhirnya saya mantap untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berbicara di tempat ini di mana
saya dibesarkan, saya dididik kurang lebih 4 tahun di tempat ini. Jadi ketika saya berbicara di tempat ini tentang Farisi dan ahli Taurat, dengan tujuan hanya untuk mengingatkan kembali keberadaan kita ini. Saudara, Yesus menyebut mereka adalah teolog-teolog yang munafik. Mereka berpura-pura saja. Mereka memainkan peran sebagai orang yang saleh, orang yang melayani Tuhan. Tetapi kenyataan dalam keseharian hidupnya itu tidaklah demikian. Jelas Yesus berkata, semua yang mereka kerjakan itu hanya supaya dilihat orang. Mereka hanya mengelabui orang. Tetapi kehidupan mereka tidaklah demikian seperti yang disebutkan. Saudara, itu berarti mereka hidup dalam kepura-puraan. Teolog yang seperti ini perlu kita waspadai. Kalau teolog itu hanya bisa mengajar, hanya bisa meninggalkan doktrin, tapi tidak bisa meninggalkan keteladanan, mau jadi apa, saudara, tempat ini? Apa yang akan Anda impartasikan ketika Anda terjun ke dalam pelayanan nanti? Teolog yang hanya meninggalkan ajaran, meninggalkan doktrin, tapi tidak meninggalkan keteladanan hidup. Teolog yang seperti ini tidak mengenal Allah. Boleh berkata tentang Allah, boleh menjelaskan Allah secara fasih, tapi itu Allah hanya dalam nalar, tapi hidupnya tidak ada Allah dalam kehidupannya. Mereka tidak mengasihi Allah dengan serius. Mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Sehingga semua kegiatan mereka, pujian mereka, pelayanan mereka, ibadah mereka di ruang ibadah itu hanyalah kebohongan belaka. Munafik. Orang yang demikian ini mempermainkan Tuhan. Orang yang demikian ini melecehkan nama Tuhan. Sekolah teologi yang terpapar virus. Saya pakai virus karena sekarang lagi tren. Sekolah teologi yang terpapar virus Farisi dan ahli Taurat, maka para teolog itu hanya cakap berteologi tetapi tidak memiliki kehidupan Yesus. Jangan sampai saudara dan saya hanya sibuk dengan teologi tapi tidak sibuk dengan Allah secara pribadi. Tidak sungguh-sungguh berusaha menemukan Allah, hidup berjalan dengan Dia setiap hari. Perjumpaan dengan Allah, hidup dengan Allah itu harus terus berlangsung setiap hari. Saudara dan saya harus komitmen menginvestasikan waktu kita. Kita gunakan untuk mencari Allah dan hidup berjalan dengan Dia. Kekristenan, dengarin. Kekristenan akan mengalami kemerosotan jika gereja dan para teolognya hanya mewariskan doktrin, hanya mengimpartasikan pengetahuan teologi, tapi bukan mengimpartasikan kehidupan yang berinteraksi dengan Tuhan dan hidup berjalan dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teolog yang mengenal Allah, teolog yang mengalami perjumpaan dengan Allah, mestinya ada perubahan karakter, sungguh-sungguh bertobat, hidup dalam kesucian, memiliki sikap hormat terhadap Allah, melayani Dia dengan sepenuh hati, bahkan rela berkorban
bagi dia. Aduh, betapa indahnya kalau dari tempat ini lahir seorang teolog-teolog yang tidak hanya cakap berteologi, tapi memiliki pengalaman berjalan dengan Tuhan. Ahli Taurat dan orang Farisi berbeda dengan teolog yang satu ini, yaitu Yesus. Yesus tidak sekedar meninggalkan ajaran, tapi juga meninggalkan teladan. Yesus tidak pernah meminta orang menyebut dirinya rabi, tidak pernah. Berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu meminta dipanggil, disebut rabi. Dalam pasal yang sama tadi, Matius 23 ayat yang ke-11, ahli Taurat dan orang Farisi sangat kontras dengan Yesus. Yesus berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Inilah ajaran Yesus tentang kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Farisi dan ahli Taurat sangat kontras dengan kepemimpinan Yesus. Yesus mengajar, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ia buktikan ajaran itu ia terapkan kepada dirinya sendiri. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Tetapi kamu tidaklah demikian, tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Inilah jiwa kepemimpinan Yesus yang harus ada dan dimiliki di dalam diri seorang pemimpin rohani. Murid-murid menyebut Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu tepat. Memang aku adalah guru dan Tuhan, karena dia tidak sekedar mengajarkan, memberikan doktrin, tapi dia menghidupi apa yang diajarkan. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus tidak bermaksud peristiwa mencuci kaki murid-murid itu terulang kembali dalam gereja, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi spirit yang ini diajarkan oleh Yesus adalah kepemimpinan seorang hamba. Kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus dan yang dihidupi oleh Yesus adalah melayani, menjadi pemimpin sebagai pelayan. Dan ini merupakan demonstrasi dari kerendahan hati Yesus. Saya mencari kata rendah hati tentang Yesus, tidak ada yang tersurat. Tetapi ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi itu cukup jelas menampilkan kerendahan hati Yesus. Yesus tidak pernah minta orang menyebut dirinya rabi, tidak pernah bertindak untuk mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Bahkan dia tidak pernah mendemonstrasikan kuasanya, karunia roh yang apa pada dirinya untuk diakui. Tidak pernah. Dia tidak pernah melakukan pelayanan untuk membuat dirinya diakui di depan publik. Apa yang dia ajarkan diterapkan pada dirinya sendiri. Paulus menunjukkan kerendahan hati Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ia telah merendahkan dirinya,
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah, saya tahu itu. Tetapi lebih tidak mudah lagi menjadi orang yang berjiwa kepemimpinan. Pemimpin yang bisa memerintah ada banyak, tetapi pemimpin yang bisa merendah, melayani hanya sedikit. Dan kiranya kita ada di kelompok yang sedikit. Katakan amin. Amin. Jiwa kepemimpinan Yesus adalah jiwa melayani. Ia bukan memerintah, bukan menguasai, melainkan melayani dan menjadi teladan. Ia bukan melayani di bibir, menyebut diri hamba Tuhan, tapi berlagak seperti seorang bos besar. Sebaliknya Yesus memberi teladan, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Berbeda juga dengan rasul-rasul yang lain, Paulus dan kawan-kawan yang lain. Mereka tidak hanya mewariskan doktrin, tapi juga mewariskan teladan. Dalam salah satu suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3 ayat 17, Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka. Orang-orang yang bersama dengan Paulus, yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Kepada Timotius, Paulus berkata demikian, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Doktrin itu penting. Doktrin itu penting. Tetapi seharusnya itu juga berimplikasi pada kehidupan yang konkret. Sebab kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Allah. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah teolog yang pintar, pakar di bidangnya, menguasai bidangnya, tapi sayang mereka tidak mengenal Allah. Jangan semakin banyak ilmu teologi saudara, semakin jauh dari pengenalan akan Allah. Hauslah akan ilmu teologi yang banyak, tapi barengi, imbangi dengan kehausan kerinduan akan Allah. Jangan hanyut dalam subjektivitas nalar saudara. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, peringatan yang kedua, Matius pasal 5 ayat 20. Matius 5 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 20. 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup agamamu tidak lebih besar daripada hidup agama orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Aduh, ngeri. Ini peringatan yang ngeri. Kalau level kita hanya level ahli Taurat dan orang Farisi, ngeri. Nasib kita jelas. Tuhan berkata demikian. Jika hidup keagamaanmu di kayu sulit, kebenaran yang berkaitan dengan tingkah laku, dengan sikap, dengan karakter. Jika karaktermu tidak lebih benar daripada karakter ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Peringatan yang kedua, orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengalami perubahan karakter. Selama saya masih dipercaya untuk khotbah di tempat ini, saya akan selalu mengingatkan pentingnya untuk membangun karakter. Sebab berbicara tentang berbicara tentang kekristenan itu bicara tentang karakter. Menerima Yesus tanpa kesediaan untuk mengenakan karakternya itu bukan kekristenan yang sejati. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti kehadiran kita ini menjadi representasi, perwakilan dari kehadiran Yesus sendiri. Itu berarti kita dipanggil tidak sekedar tahu tentang siapa itu Yesus, tapi harus menampilkan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan inilah pergumulan kita yang sesungguhnya. Inilah perjuangan kekristenan yang utama, tidak boleh menyimpang dari perjuangan untuk mengenakan kehidupan Kristus itu sendiri. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, teolog yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, tidak hidup berjalan dengan Allah, mereka hanya mengisi pikirannya dengan pengetahuan teologi, tapi mereka sendiri tidak mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Ada banyak varian kata menjelaskan kodrat ilahi. Matius pasal 5 ayat 48 menyebut serupa seperti sempurna seperti Bapa. Lalu dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 menyebutkan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah tidak akan pernah mengalami perubahan karakter sebanyak apapun ilmu teologi yang dimiliki. Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah tidak akan pernah mengalami perubahan karakter sebanyak apapun ilmu teologi yang dimiliki. Sebagai seorang pendidik, saya wajib menguasai bidang yang saya ajarkan. Tapi saya juga harus bergumul dengan sungguh-sungguh untuk terus mengalami perubahan karakter. Karena itulah yang harus diimpartasikan kepada orang-orang yang saya ajar. Modal seorang pendidik, modal seorang pemimpin rohani, modal seorang pengkhotbah tidak cukup hanya cakap berteologi, tapi harus ditambah dengan modal yang lain, yaitu pengenalan akan Allah. Sehingga pendidik atau dosen yang seperti ini, dosen yang memiliki modal cakap berteologi, tetapi ditambah dengan modal yang lain, pengenalan akan Allah, dosen yang seperti ini bisa mewarnai spirit mahasiswanya yang dapat mengubah karakter mahasiswanya. Waktu saya merenungkan firman ini, saya melihat jauh ke depan betapa rusaknya kehidupan orang Kristen kalau pemimpinnya tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan tidak hidup berjalan dengan Allah. Sehingga saya memberanikan diri mengatakan ini kepada saudara tempat ini. Selama saudara studi tempat ini,
meraih gelar sarjana teologi, saudara sembari menyerap pengetahuan teologi, proses pertobatan yang sungguh-sungguh harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti. Sembari saudara menyerap pengetahuan teologi yang banyak dari dosen-dosen itu, tapi jangan pernah lupa proses pertobatan yang sungguh-sungguh harus terus berjalan. Kita harus memahami pertobatan yang benar itu seperti apa. Pertobatan yang benar bukan sekedar berbalik kepada Tuhan, berbalik dari perbuatan yang salah. Tidak cukup hanya di situ. Paulus menjelaskan pengertian pertobatan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Dalam pasal yang kelima Paulus menjelaskan bahwa kita telah dibenarkan oleh darah Yesus satu kali untuk selamanya. Karena penebusan darah Yesus itu, kita dibenarkan, dijadikan menjadi orang-orang yang benar secara status. Tapi keadaan kita belum benar-benar benar. Kita perlu mengalami proses selanjutnya adalah perubahan kodrat. Dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi, mengenakan kehidupan Yesus dalam hidup kita setiap hari. Lalu dalam pasal yang ke-6 Paulus menjelaskan proses selanjutnya. Setelah kita dibenarkan, kita masuk proses pengudusan yang bersifat progresif, dikuduskan melalui firman. Roma 6:11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pertobatan itu memiliki dua aspek, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tidak ada respon yang lain yang tepat terhadap karya penebusan Yesus selain kita diminta untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Yesus memang cukup satu kali mati untuk kita, tapi kita tidak cukup satu kali mati untuk dosa kita. Kita mati bagi dosa kita berkali-kali, seterusnya, terus-menerus. Sampai apa? Sampai terkikis manusia lama kita ini. Jika pertobatan itu hanya sekedar tindakan berbalik kepada Tuhan, berbalik dari perbuatan yang salah, tanpa ketaatan menuruti firman Allah, tanpa ketaatan menuruti kehendak Allah, bukanlah pertobatan yang dimaksud oleh Alkitab. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3, Paulus berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Firman minta agar kita terus-menerus mati. Sebelum kita mati secara fisik, kita harus sudah berhasil mematikan segala keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Mati bagi dosa punya pengertian berhenti dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Lalu selanjutnya hidup bagi Allah, yaitu menuruti kehendak Allah. Saya mengajar di tingkat 3 formasi kehidupan rohani pemimpin. Saya berkata, kita tidak cukup mengerti kehendak Tuhan dari firman ini, walaupun firman ini adalah kehendak Tuhan. Tapi perlu diingat, kehendak Tuhan itu tidak mungkin bisa tertuliskan dalam buku. Sehingga setelah kita belajar dari firman, kita perlu memiliki kepekaan terhadap Tuhan, apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan.
Saya dalam minggu ini mempelajari kisah para rasul, kisah Paulus. Saya lihat begitu indahnya. Setiap Paulus melakukan kegiatan itu selalu ada instruksi dari Tuhan. Luar biasa. Berkatalah Roh Kudus kepada Paulus. Luar biasa. Saya bergumul dengan keras, Tuhan, berikanlah aku hati yang mengasihimu, hati yang menghormatimu. Biarlah aku bisa seperti Paulus, bukan menjadi Paulus. Aku ingin seperti Paulus, hidup bergaul dengan Engkau. Aku butuh petunjuk, aku butuh instruksi, sehingga semua yang kulakukan itu bukan sekedar apa yang kehendaki, tapi itu yang Kau kehendaki. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Tidak hanya berbicara melalui firman, berbicara melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita alami, melalui apa yang kita lihat. Tuhan bisa berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui nurani kita. Di dalam kalbu kita Tuhan bisa berbicara. Paulus pun ketika dia hendak memberitakan firman Allah, memberitakan Injil, dia bermaksud ke tempat yang lain, lalu dia mendapatkan penglihatan ada seorang yang melambaikan tangan di Makedonia. Paulus tidak berkata, Tuhan bicara kepadaku, tapi dia berkata, aku menarik kesimpulan dari apa yang kulihat ini. Kesanalah kehendak Tuhan bagiku. Tahun 96 ketika saya menginjakkan kaki untuk studi di tempat ini, sementara sekolah ini hanya menyediakan sponsor selama 2 tahun. Ada saksinya, Tante Kero yang mengurusi waktu itu. Dari sponsor beasiswa masuk hanya sampai 2 tahun. Tahun 98 awal saya harus naik ke tingkat 3. Saya berkata, Tuhan, kiranya Engkau jika berkenan izinkan hamba-Mu untuk bisa lanjut sampai S1. Karena saya punya kerinduan untuk bisa membagikan firman, menjadi seorang pendidik. Lalu waktu itu saya ketemu Tante Carol. Saya berkata, Tante Carol, bolehkah saya sponsori sampai 4 tahun? Saya siap bekerja di sekolah ini. Waktu itu Tante Carol berkata, tidak bisa kali sponsor hanya 2 tahun. Saya masuk ruang doa. Dari ruang doa itu saya mendapatkan sebuah penglihatan. Dari penglihatan itu lalu saya tarik kesimpulan, Tuhan mau saya ada di sini sampai S1. Lalu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu sebelum wisuda saya dipanggil lagi oleh Tante Carol. Kalis, kamu harus wisuda karena sponsor hanya 2 tahun. Saya berkata, Tante, tunggu, saya minta waktu tunggu. Kalau tidak, saya akan keluar angkat koper tanpa diperintah. Saya masuk ruang doa lagi. Waktu masuk ruang doa, batin saya kuat. Engkau akan ada di sini, tapi uang tidak ada. Apa yang Tuhan izinkan? Awal 98 itu awal Krismon. Krismon yang kedua kalau lupa, 97 awal Krismon pertama, 98 itu Krismon yang kedua. Tiba-tiba ada seorang pengusaha dari Surabaya. Dia minta saya berkhotbah melayani di perusahaan itu. Tahun 98 awal itu. Ketika saya pulang dari Surabaya itu, saya diberkati. Saya buka persembahan kasih itu, saya kaget, saya menangis. Saya terima persembahan itu, dalam amplop itu 3 juta rupiah. Terus yang 50.000 di Kamis untuk transfer pulang ke Taman. 3 juta saya serahkan ke kantor, saya bisa lulus sampai S1. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, mati bagi dosa perlu dilatih dengan konsisten. Untuk mengubah karakter kita perlu dilatih secara konsisten. Saudara,
Firman ini Roma 6 ayat 11 tadi mencolokkan mata hati kita sekalian, menyadari bahwa kekudusan Tuhan itu harus kita kenakan dalam hidup kita. Orang yang tidak menyadari ini, orang itu tidak akan pernah bisa mengalami perubahan karakter. Inilah awal untuk dapat mengalami perubahan karakter, menyadari bahwa Allah menuntut agar kita kudus sama seperti Dia adalah kudus. Kerinduan saya secara pribadi, ketika Anda lulus dari tempat ini, Anda terjun ke pelayanan, bukan sekedar memiliki pengetahuan teologi saja, tapi Anda telah mengenakan kehidupan Yesus. Jika suatu kegiatan, apapun bentuknya itu, entah pelayanan, entah pembidaan, entah penggembalaan, kalau orientasinya tidak pada perubahan karakter, menjadi manusia yang dikehendaki Allah, itu bukan pelayanan yang sesungguhnya. Sebab tujuan akhir pelayanan kita adalah menghasilkan pribadi-pribadi yang serupa dengan gambaran anaknya. Kita harus mengenakan pola pikir, perasaan dari Yesus dalam seluruh kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kiranya peringatan ini menggelora dalam nurani kita sekalian. Jangan sampai saudara menjadi teolog yang hanya bisa meninggalkan doktrin, tapi tidak bisa meninggalkan teladan. Jangan sampai Anda menjadi teolog yang tidak mengalami perubahan hidup sama sekali. Tidak ada perubahan karakter yang bisa diimpartasikan kepada orang yang akan kita pimpin di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.